Al hadisu hadi wal isrun, hadis yang ke-1 ya. An Abi Amru, dan ceritaake saking Abi Amru, wakilan dan ucapake rupane Abi Amrota, yaitu Abi Amro, yaitu Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi ya. Radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Amro utawa Sufyan Abdillah As-Saqafi ya. Kala kangendika, kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kul dawuh sapa Kanjeng Nabi, limaring ingsun fil islami ing dalam Islam, kaulan kaulan dawuh mana ikulah as'alu takon kaula, ikulah as'alu takon kaula anhu saking kaulan ya, masih dawuhane mau ahadan ing wong suci ghairaka ing sakliyane panjenengan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul ngucapa sira amantu iman sapa ingsun billahi kelaman Allah sumastaqim mongko jejeg sira, utawa jejeg iku apa istiqomah ya, istiqomah. Rawahu diceritake sapa Imam Muslim. Jadi hadis ke-21. Tulisan ya. Ya Rasulullah, hadis diceritakan Abi Umar ya. Yaitu dari Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi. Ya Rasulullah, katakan kepadaku ya, kul li fil islami qaulan, maksudnya katakan kepadaku ya, perkataan di dalam Islam. Katakanlah kepadaku perkataan atau pernyataan di dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak menanyakan sesuatu itu kecuali kepada panjenengan, kepada engkau ya Rasulullah. Maka kul amantu billahi summastaqim, kul amantu billahi summastaqim. Maka Rasulullah mengatakan, amantu billah, berimanlah engkau kepada Allah. Kul amantu billah, ya amantu billah, berimanlah engkau kepada Allah. Summastaqim, dan kemudian engkau beristiqomahlah. Istiqomah. Rawahu, dan ceritake Imam Muslim ya. Hadis diceritakan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Terangno cok rame dhewe. Hadis yang nomor 21 ini ya, diantarane nerangno sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat istimewa ya, sesuatu yang sangat istimewa, dan itu akan menjadi pegangan oleh sampean semuanya sampai sampean mati ya, sampai sampean mati. Apa itu? Bahkan di sini juga dikasih apa ya,
ketika engkau berpikir, ya, ketika engkau berpikir kok sampai sahabat bertanya seperti ini ya kepada Rasulullah. Padha karo ngene. Fal, aku gak kira tekok ning gone wong liya nek gak ning gone sampeyan. Iku saking semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu. Sahabat dahulu juga sama. Ya. Sahabat dahulu juga sama. Saking kepengennya Islam, saking kepengennya ngerti agama Islam, beliau semuanya sahabat itu sangat luar biasa semangat dalam mencari ilmu. Maka saking semangatnya dan saking ingin tahunya, ya, saking apa yang lebih penting yo, sampai golek apa yang paling penting tanya kepada Rasulullah. Di antaranya pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, kula kepengin takok sak liyane pokoke gak panjenengan betul turun apa? Jenengan katakan sesuatu tentang Islam. Maka Rasulullah berpesan di antaranya amantu billah. Imanlah engkau kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah yaitu menjalankan semua syariat, ya, semua syariat agama Islam dan menjauhi semua larangan Islam. Menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu selamat jamin. Perintahnya Allah itu apa? Ya banyak. Di antaranya perintah Allah, sholat perintah Allah, zakat perintah Allah, puasa perintah Allah, haji perintah Allah, berbakti kepada orang tua perintah Allah, sampeyan gak nakal perintah Allah, sampeyan gak gampang ngamuan perintah Allah, sampeyan mangan perintah Allah. Semua yang sampeyan laksanakan ketika sampean menjalankan perintahnya Allah, maka sampean akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, tapi jika sebaliknya, ketika sampean menjalankan yang dilarang oleh Allah, otomatis engkau akan cilaka. Contoh misalnya seperti ini, ya, sampean gak belum sholat, ya otomatis sampean mendapatkan dosa. Sampean tidak berbakti kepada orang tua, ya, misalnya sampean melanggar, sampean berani kepada orang tua, berarti sampean melanggar aturan Allah. Dan hadis ini pun juga sama, bebarengannya apa? Amantu billah, yang kedua yaitu dan jalankan istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus menerus. Imannya seseorang juga sampean jaga. Iman sampean jaga sampai kapan? Sampai mati. Ojo sampai sampean saiki mbok jogo mari ngono pas wayahe tuwek kon apene mati gak duwe iman, malah gak karo-karuan. Maka tancapkan dalam hati sampean iman kepada Allah, di antaranya sampean mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tancapkan yang guna hati sampean yang paling dalam kalimat la ilaha illallah. Selesai, aman. Paham barang kita? Ya. Tancapkan itu ke dalam-dalamnya hati sampean. Sampean mati yang sampean bawa ya kalimat la ilaha illallah. Itu yang sampean bawa. Ojo sampai ketika sampean mati lali. Apa meneh ketika sampean seperti ini banyak hafalannya, ya kan? Hafalannya banyak, ada yang sudah juz 1, ya kan? Ada sampean sing hafal Qul Huwa, ya kan? Dia hafalkan, ono sing wis surat Al-Mulk, ono wis surat Al-Waqiah tok jian, ono sing Yasin tok sing bulet ya, sing oleh separuh, ya kan? Ono sing ning gone Ar-Rahman, bulet ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, balik maneh, fabi ayyi alam, balik maneh, muter-muter gak karu-karuan. Yaitu tancapkan dalam hati sampai ojo sampai lali. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya pentingnya sampai mencari ilmu kan seperti itu, ya. Amantu billahi sumastaqim, di antaranya seperti ini. Istiqomah itu diartikan bermacam-macam. Di antaranya ketika istiqomah di sini disebutkan istiqomah sampeyan ketika iman sampeyan ning gone Gusti Allah, ojo sampai teledor. Ojo sampai teledor. Sampeyan wayahe salat 5 waktu ya istiqomah.
Ojo sampai gak sholat. Ketika sampai tidak sholat berarti istiqomah hilang, mati. Kemudian juga sama ngaji ya sing istiqomah. Ngaji itu kewajiban. Belajar menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya istiqomah terus menerus. Sama sekali tidak melaksanakan zakat, misalkan zakat itu perintah Allah. Ketika sama menjalankan perintah Allah, beriman kepada Allah, maka jalankan secara istiqomah. Sama Mas Imam setiap tahun zakat mal misalkan, ya sudah istiqomah. Pas wayahe melarat gak mampu yo terkecuali. Lah ngono ya. Istiqomah. Zakat fitrah juga sama, terus istiqomah. Salat juga sama, istiqomah. Lah, di dalam istiqomah pun juga sama. Ketika sampai menjalankan ibadah yang lain, ibadah sunnah, ketika sampean menjalankannya secara istiqomah terus menerus dan sampean iman kepada Allah, maka itu akan menjadi luar biasa. Contoh seperti ini. Sampean punya amalan apa? Sampean iku nek jam 8 isuk salat duha. Sampean nek jam 8 utawa jam 9 utawa jam 10 sampean punya kebiasaan menjalankan sunnah secara istiqomah, boleh apa enggak? Boleh. Jalankan secara istiqomah, ya, maka itu akan menjadi suatu keistimewaan sendiri. Ya walaupun itu sunnah, ojo sampai pesan Pak Zainal nek sampai menjalankan sesuatu yang sunnah, ojo sampai mengalahkan yang wajib. Mengalahkan yang wajib itu bagaimana? Sampai sholat duha mempeng. Aku nek gak jam 8, nek gak jam 9, nek gak sholat duha itu rasanya koyo ketinggalan opo ngono umpane. Tapi sampai sholat subuh, misalnya sholat subuh trader, kadang sholat kadang enggak, kadang jam 6, kadang jam 7. Pemenang nek jam 8. Ruwet kan sampai berarti sampai mengalahkan yang wajib dan sunnahnya mengalahkan yang wajib. Itu tidak boleh. Maka yang paling utama adalah tetap semua wajib. Sing wajib apa ya? Sampai sholat 5 waktu itu ya tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya, Pak Zainal sekali-kali bilang ke sampean, tepat pada waktunya itu sampai menjalankannya di saat waktu tersebut. Di awal waktu, kalau yang terbaik adalah di awal waktu. Boleh nggak di tengah waktu? Boleh. Di akhir waktu? Boleh. Yang tidak boleh itu sampai menjalankan sholat di luar waktu. Sampai menjalankan sholat maghrib nenggone isya itu yang tidak boleh. Sama sholat isya nenggone subuh, sama sholat zuhur nenggone asar, tidak boleh. Sholat tepat pada waktunya yaitu tadi. Waktunya itu sudah ditentukan. Waktunya maghrib sak piro, waktunya isya sampai subuh, waktunya subuh sampai sak piro. Sama kan kapan hari diterangkan sampai Pak Zainal kan? Waktunya zuhur juga sama. Jadi ketika sampai waktu sak sibuk sampeyan, ya misalnya tugas sekolah ataupun yang masih imam masih sudah bekerja dan lain sebagainya, ketika pekerjaan sampean ternyata istirahatnya jam 2 siang, boleh nggak menjalankan sholat jam 2? Boleh di akhir waktu. Ketika sampean bisa menjalankan di tengah waktu ya malah lebih baik. Yang paling baik yaitu diantaranya ketika sampean menjalankan sholat di awal waktu. Yang paling baik di awal waktu. Masalah sama nanti bisa mengerjakannya di tengah atau di akhir terserah sampean. Yang penting ojo sampai gak ngelakoni sholat. Nah, maka iman sampean menggone Allah sampean harus terus menjaganya. Menjaganya bagaimana? Ojo sampai teledor. Meskipun keadaan sampean dalam keadaan apapun, walaupun kau ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, walaupun sama ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, ojo sampai imanmu goyang. Imanmu goyang ojo sampai. Apa meneh sampean menjadi orang yang miskin, ya, ditakdirkan Allah menjadi orang miskin. Kita kan tidak tahu sampai 10 tahun yang akan datang menjadi apa, tidak ada yang tahu. Ternyata engkau ditakdirkan menjadi Allah orang miskin. Iya kan? Ditakdirkan menjadi Allah orang miskin. Maka imanmu ojo sekali-sekali goyang. Ojo sekali-sekali lebih baik kau mati daripada kau menjual iman. Itu kau mati. Ya, karena iman sampean itu harusnya sampean bawa. Coba sampean bayangkan. Ketika Rasulullah dulu itu menegakkan agama Islam, ketika Rasulullah membawa risalah Islam,
Ya, sama tahu sendiri. Para sahabat tidak semuanya baik. Iya kan? Ono sing tukang bogem sapa Mas Imam. Senangane tawuran ya. Sayyidina Umar, ono wong sugih, Sayyidina Utsman. Ono wong mertuane dhewe malahan sapa jenenge? Abu Bakar. Iya kan? Sahabat tertuanya. Sahabat tertua Abu Bakar, khusyuk orangnya. Iya kan? Macam-macam sahabat itu macam-macam. Ya. Sama ngerti. Ngerti Wahsy. Wahsy itu adalah sahabat Rasulullah yang dulu sebelum masuk Islam yang membunuh pamannya Rasulullah. Itu betapa sakitnya Rasulullah. Cuman diampuni gara-gara dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan. Coba sampeyan misalkan punya pamanmu dipateni ambek Mas Imam duwe paman jenenge Noval dipateni ambek Haris. Kira-kira Haris apa namanya? Dendam enggak? Tak dendamnya koyo ngono ku lho. Hilang dendam Rasulullah gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iman. Itu sangat luar biasanya kalimat tersebut. Sangat luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Orang yang pernah mengatakan itu pasti dakhalal jannah. Ya sampean juga sama. Makanya ketika sampean mempunyai teman, ojo sekali-sekali sampean bermusuhan. Paham ya? Maka jalankan iman sampean, jalankan semua apa yang sampean laksanakan syariat-syariat agama Allah dengan secara istiqomah. Dan sampean ketika ditakdirkan menjadi orang yang kaya, sampean malah enak. Iman tetap jalan, kaya jalan. Makanya pentingnya mencari ilmu, ya berkali-kali Pak Islam menyampaikan, wong golek ilmu itu sangat luar biasa dan ilmu itu nanti yang akan menyelamatkan sampean semuanya. Di saat sampean ditakdirkan menjadi orang yang miskin, maka ilmu itu nanti akan menyelamatkan sampean. Yang akan menyelamatkan sampeyan, yang akan memuliakan sampeyan. Tetapi suatu saat ketika engkau ditakdirkan menjadi ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, maka ilmu tersebut akan menghiasi kehidupan sampeyan. Itulah enaknya. Maka tetap nomor satu adalah ilmu. Nah, sejak kapan? Sejak dini seperti ini, tidak ada kata terlambat bagi sampean yang umurnya 18 tahun, yang umurnya sampai sudah 20 tahun, yang Mas Imam sudah mungkin lebih dari 20 tahun, tidak masalah. Maka hal-hal seperti itu tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Ya sampai berkaca saja. Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Al-Quran diturunkan umur 40 tahun. Para sahabatnya umurnya macam-macam kan? Umurnya macam-macam dan rata-rata sudah menikah. Benar nggak? Rata-rata sudah menikah. Tapi mereka tetap bersemangat untuk mencari ilmu, semangat. Dan rata-rata sahabat kan hafal Quran apalagi. Iya kan? Tetap semangat. Jadi tidak ada kata-kata sampai terlambat untuk mencari ilmu. Nah sing dedel-dedel ya usaha sampeyan agar cepat nututi koncone belajar sing temenan. Nah mumpung sekarang getno hafalan getno yo pahami di mutolaah yang omah buka mana kitabe biar sampean paham minimal paham. Iki bekal sampean paham ya nak ya. Wis muga sampean paham kabeh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.